yang selalu sering sekali saya melihat film ini. Disitulah saya bangkit. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendengar dari Pak Samsul, perputaran uang di Malang Raya ini sungguh luar biasa banyak. Bahkan saat COVID itu pertumbuhan ekonomi di Malang Raya ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah uang di sini banyak sekali. Permasalahannya adalah siapakah yang menerima manfaat dari uang yang banyak itu? Permasalahannya adalah itu. Nah, kalau kita tidak ambil manfaat uang yang banyak itu, artinya uang yang beredar itu besar. Tapi siapa yang menerima itu? Kalau itu kita tidak ambil, tidak gunakan manfaat itu, maka itu orang lain yang akan mengambil itu. Contohnya apa? Contohnya misalkan, kita sebetulnya bisa buat makanan sendiri. Bapak Ibu bisa produksi misalkan makanan apa? Saya tidak berani nyebut merek. Makanan dari luar bisa, saya yakin ibu-ibu buat. Ayo ayam apa itu? Yakin saya banyak yang bisa di antara ibu-ibu. Tapi karena itu tidak kita ambil, maka kemudian dari luar itu datang dan kemudian menawarkan, beli ini makanan saya dibeli. Ada lagi yang dari kita produknya kopi, produk dari kita, saya yakin Kabupaten Malang juga ada kopi. Tapi balik ke sini dijual dengan harga mahal. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian nggak bisa beli di situ. Padahal itu kopinya Bapak Ibu sekalian. Tapi karena mereka pandai memanfaatkan kopi itu, mengolah kopi itu, akhirnya kopi itu kembali ke sini, Bapak Ibu beli dengan harga yang mahal. Kira-kira tahu kopi apa ya? Nah, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau peluang itu tadi uang yang beredar itu, beli tas, beli sepatu, beli baju, itu kemudian orang luar yang mengisi. Orang Malang butuh pakaian, saya kasih pakaian. Orang Malang butuh makanan, saya kasih makanan. Orang Malang butuh sepatu, saya kasih sepatu. Itu tadi yang saya katakan, perputaran uang itu dinikmati orang lain. Kalau dinikmati orang Surabaya, Mojokerto, Jombang, oke. Tapi kalau itu yang nikmati orang dari luar negeri sana, Bapak Ibu sekalian, kita lama-lama akan dijajah kembali. Penjajahan ke depan itu bukan penjajahan yang seperti dulu. Penjajahan ke depan itu penjajahan ekonomi, kemiskinan, bahwa kita dibuat semua miskin supaya tergantung pada orang lain. Kalau itu terjadi, apa artinya? Kasihan Bung Karno, kasihan para pejuang itu, melihat warganya yang mestinya bisa merdeka, berdiri di atas kaki sendiri, namun harus dijajah kembali ekonominya. Nah, karena itu saya menyempatkan, saya begitu Pak Andreas menyampaikan ke saya terima Pak Andreas tantangan ini. Karena saya yakin Tuhan memberikan kita tangan lengkap. Tadi beda dengan gading. Tuhan memberikan kaki lengkap, beda dengan gading. Kita mempunyai suara bagus, beda dengan gading. Kalau kita kalah dengan gading, maka kita orang yang kufur, orang yang tidak bisa menikmati pemberian Tuhan. Karena itu saya sampaikan, tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada Tuhan mengajarkan seseorang menjadi miskin. Yang ada adalah Tuhan itu melihat orang itu rajin atau orang itu malas. Kalau kita rajin
ternyata si batu, lubang batu itu. Saya mendapat sesuatu yang bagus sekali. Berlian bisa menjadi mahal itu karena ditekan. Ditekan dia di bawah tanah, dihempas oleh hujan, dihempas oleh badai, dia keluar menjadi berlian. Tapi kalau kita diam saja, kita tidak ngapa-ngapain, ya kita tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita diberikan jalan kemudian, oke, saya terima jalan itu, saya akan kerja dengan sungguh-sungguh, saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa. Bohong kalau dan tidak ada Tuhan kalau hanya orang tertentu yang bisa diberi kesempatan menjadi sukses dan berhasil. Bohong, saya tidak percaya. Kenapa? Saya bisa buktikan itu kejadiannya di Surabaya. Seorang ibu yang dulunya harus utang kalau makan, tiba-tiba sekarang rumahnya, tadi saya katakan rumahnya 5 sekarang. Itu saya jadi wali kota. Dia ikut gabung 2011. Sekarang rumahnya 5, mobilnya 3, anaknya semua bisa kuliah, selesai. Saya punya tabungan untuk saat nanti saya tua. Emas saya sekian kilo. Bapak Ibu sekalian, Tuhan adil. Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun yang memintanya. Tidak ada Tuhan kalau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berhasil dan bisa sukses. Saya tidak pinter. Bapak Ibu tahu enggak? Saya saking pengennya Surabaya tidak banjir. Dulu Surabaya hampir 56% banjir saat saya awal jadi wali kota. Tapi sekarang relatif clear, kemarin saya tinggalkan. Tapi Bapak tahu apa yang saya harus rasakan untuk menjadi tidak banjir. Tangan saya patah. Saya masuk got, kecemplung got. Hancur tangan saya. Sehingga operasinya perlu 6 jam. Karena hancur kecil-kecil. Saya ingin menyampaikan, apakah tidak bisa berhasil? Bisa, saya katakan. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian lewat jalan Wonokromo, kalau banjir segini, belakangnya kebun binatang kalau banjir segini. Tapi Tuhan tidak tidur karena tahu saya dengan sungguh-sungguh saya berusaha. Sekarang pertanyaan saya adalah, saya dulu Presiden UCLJ Asia Pasifik untuk wali kota-kota di Asia Pasifik. Penduduknya, dia jadi wali kota ada yang penduduknya 80.000, ada yang 200.000. Pak Bupati di sini berapa? 3 juta di sini. Bapak Ibu sekalian, kalau 200.000 dia bisa makan, dia tidak kesulitan. Anaknya aku pengen sekolah ke luar negeri, bisa dia bayar. Kenapa bisa? Karena kemampuan keuangannya dia besar. Jangan sampai nanti Bapak Ibu, Bu, aku pengen sekolah. Maaf ya nak, gak punya uang. Jangan sampai itu terjadi. Kita para orang tua tugasnya adalah menjadikan dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ayo, bener enggak? Jadi, sekarang pertanyaan saya, 3 juta tadi katanya Pak Wabu, itu butuh makan enggak? 3 juta tadi butuh pakaian enggak? 3 juta tadi butuh alas kaki enggak? Saya tidak ngomong sepatu karena ada yang pakai sendal. Saya katakan butuh alas kaki. Kenapa itu tidak kita buat sendiri? Kenapa harus orang lain yang memenuhi kebutuhan itu? Pertanyaan saya, kalau itu terjadi, itu sama dengan ayam mati di lumbung padi. Rezeki ini banyak, tapi uang beredar banyak katanya Pak Samsul. Uang ini beredar banyak, tapi kita nggak bisa, kita diam saja. Seperti lihat ikan di dalam akuarium, diam saja dilihat. Ikannya bagus ya, ikannya diem
diberikan kaki, kita diberikan suara, kita diberikan mata. Kalau tidak kita gunakan, maka kemudian untuk apa Tuhan memberikan tangan kita? Untuk apa Tuhan memberikan kaki kita yang bisa untuk melangkah? Untuk apa? Ayo tolong direnungkan apa yang saya sampaikan. Kenapa orang lain bisa sejahtera? Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ngomong sama warga saya? Tolong jangan bermimpi jadi pegawai. Kenapa? Susah. Saya kemarin itu sembunyi-sembunyi sama dia jadi wali kota, bisa jadi wali kota, tidak jadi pengusaha. Kok gimana? Nanti wali kota kayak Gusman buat uang dari mana tuh? Korupsi paling gitu kan? Kalau saya jadi pengusaha, gak ada yang ngomong gitu. Ayo berani ngomong saya jadi pengusaha, saya kaya. Ayo berani ngomong bodoh saya korupsi? Gak berani. Tapi kalau jadi wali kota gak bisa memang. Dan gak bisa saya turunkan anak saya jadi wali kota. Enak, nanti turunan ini tak kasih ke kamu jadi wali kota. Gak bisa kan? Nah tapi kalau Bapak Ibu jadi pengusaha, itu batasnya, itu bawahnya bumi, atasnya langit. Gak ada yang bisa batasi berapa uang yang akan Ibu miliki, Bapak Ibu miliki. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau saya ada batasnya, Risma, kamu sudah dapat uang banyak, ini dari sini. Turun. Gaji juga begitu. Tapi kalau Ibu, Bapak Ibu jadi pengusaha bisa. Ibu nggak ada. Saya mau kaya seperti apapun bisa. Siapa ngomong nggak bisa? Siapa ngomong nggak boleh? Ayo, siapa yang ngomong nggak boleh? Kemudian setelah usaha Bapak Ibu sekalian berhasil sukses, bisa penjenengan wariskan ke anak, putra, cucu Bapak Ibu. Ayo bisa kan? Siapa ngomong nggak bisa? Tapi kalau Bapak Ibu jadi PNS, nggak bisa tes dulu kalau mau jadi PNS. Enak aja, main masuk. Ya, paham ya Bapak Ibu? Paham yang saya sampaikan? Jadi penjenengan bisa. Tapi kalau gading seperti itu bisa, penjenengan lebih bisa. Percaya saya. Ya, tinggal penjenengan mau atau tidak. Nah ini Pak Andreas dan Pak BI akan memberikan kesempatan itu. Saya akan mendampingi penjenengan keluar dari kemiskinan. Keluar Bapak Ibu sekalian. Sudah cukup kita ini dijajah. Sudah cukup. Saatnya penjenengan bisa merdeka. Ma, aku pengen sekolah Bu, aku pengen sekolah ke sana. Bisa Mak, kamu berangkat. Saatnya begitu. Ya, saatnya begitu. Jangan sampai kita dijajah lagi. Kasihan itu pejuang-pejuang itu. Kalau kita hanya jadi penonton di negara kita, uang dinikmati orang lain, penjenengan hanya mengeluarkan uang terus, sudah banyak nggak tahu siapa. Paham Bapak Ibu sekalian? Ayo keluar. Kami akan dampingi, Pak Andreas akan dampingi, Pak Samsun, Pak dari BI, teman-teman BI akan dampingi, teman-teman pendamping akan dampingi. Ayo kita keluar. Tadi Pak Samsun katakan, Pak Andreas katakan, jangan tangan kita selalu di bawah.